Pembacaan Alkitab tanggal 29 Desember tahun 2024, hari ke-364. 1 Samuel pasal 2. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak, yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel, yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Mazmur 148. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Kolose pasal 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu,
Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lukas pasal 2. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tema minggu ini, hidup baru dalam Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Minggu tanggal 29 Desember tahun 2024. Penjelasan 1 Samuel pasal 2 ayat 18 sampai dengan 26. Samuel, meskipun masih muda, melayani di hadapan Tuhan dengan setia. Dia kontras dengan anak-anak Eli yang jahat. Samuel bertumbuh dalam hikmat dan kasih karunia Tuhan. Ini menggambarkan hidup baru yang ditandai oleh ketaatan dan pertumbuhan rohani. Dalam Kristus, kita dipanggil untuk hidup seperti Samuel, setia melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Mazmur pasal 148. Mazmur ini memanggil seluruh ciptaan untuk memuji Tuhan. Dalam hidup baru di dalam Kristus, setiap aspek hidup kita diarahkan kepada pujian bagi Allah. Kita diundang untuk memuliakan Tuhan atas karyanya yang besar, termasuk karya keselamatan melalui Yesus. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 17. Paulus mengingatkan jemaat untuk mengenakan sifat-sifat baru seperti kasih, belas kasihan, kerendahan hati, dan kesabaran. Hidup baru dalam Kristus berarti melepaskan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang diubahkan oleh kasih Allah. Kita juga dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera dan berpusat pada firman Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan 52. Yesus di bait Allah menunjukkan kesetiaannya kepada misinya sejak usia muda. Dia tumbuh dalam hikmat, kasih karunia, dan ketaatan. Hidup baru dalam Kristus adalah mengikuti teladannya, mengutamakan kehendak Allah, dan bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Renungan.
Keempat bacaan ini menunjukkan prinsip hidup baru dalam Kristus. Pertama, setia melayani Tuhan sejak dini, 1 Samuel pasal 2. Hidup baru adalah panggilan untuk melayani Tuhan dengan setia, apapun usia atau situasi kita. Kedua, hidup memuji Tuhan, Mazmur pasal 148. Hidup baru adalah kehidupan yang diarahkan untuk memuliakan Allah dalam segala hal. Ketiga, hidup dengan karakter baru, Kolose pasal 3. Hidup baru berarti mengenakan sifat-sifat yang memuliakan Allah dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Dan yang keempat, mengutamakan kehendak Allah, Lukas pasal 2. Hidup baru adalah hidup yang terfokus pada misi Allah dan bertumbuh dalam hikmat dan kasih karunia-Nya. Refleksi. Apakah hidup saya mencerminkan ketaatan dan kesetiaan seperti Samuel? Bagaimana saya memuji Tuhan melalui hidup saya setiap hari? Apakah saya telah mengenakan karakter baru seperti yang diajarkan dalam Kolose pasal 3? Bagaimana saya mengutamakan kehendak Allah dalam keputusan dan tindakan saya? Kesimpulan. Hidup baru dalam Kristus adalah transformasi yang membawa kita kepada ketaatan, 1 Samuel pasal 2, pujian kepada Tuhan, Mazmur pasal 148, perubahan karakter, Kolose pasal 3, dan fokus pada kehendak Allah, Lukas pasal 2. Melalui hidup baru ini, kita bertumbuh dalam hikmat dan kasih karunia, menjadi saksi yang memuliakan Tuhan di tengah dunia. Mari kita jalani hidup baru ini dengan setia, memuliakan Allah, dan mengutamakan kehendak-Nya dalam setiap aspek kehidupan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.